ada yang berubah nggak dari lu pas umroh sama pulang umroh? Ada yang berubah nggak, Cot? Apa ya? Ya itu sih. Jadi ada rasa bener kayak kata lo, udah dipanggil terus nggak datang tuh, jadi ada rasa kayak gue udah dibantu segininya, tapi kok kayak gue nggak terima kasih gitu loh. Soalnya pas yang gue rasain pas sejak gue di sana tuh ya, selama gue di sana, kok gue dikasih ini ya, nikmat ini ya, padahal minggu lalu gue masih mabok loh. Kok gue masih bisa dikasih kayak gini gitu, kesempatan tuh gue langsung merasa kayak gue tuh kecil banget. Di bulan Ramadan ini emang kalau ngundang beliau ini sangat pas sekali ya, karena akhir tahun beliau ini memutuskan untuk umroh. Bahkan kalau saya pantau dari beberapa instastory-nya, alhamdulillah di bulan Ramadan beliau sholat subuh di masjid ya. Alhamdulillah, Ya, Cot ya. kebiasaan udah. Iya udah kebiasaan ya. Itu masjid dekat rumah tuh ya yang di story lu gitu-gitu. Kalau yang ya biasa di dekat rumah. Kalau kemarin tuh kebetulan gue baru ini kan nginep di rumah nyokap kan. Di mana rumah nyokap? Di Cinere. Oh, di sini. Nah itu di situ ada masjid kompleknya, lumayan jauh tuh jalannya. Cuman gue udah lama gak kesana kan. Ya udah gue jalan aja. Terus ya udah gue jadi inget, wah dulu gue ngaji di sini. Terus habis sholat taraweh biasanya gue main petasan sama satpam gue namanya Toha. Sampai ada memori gitu ya. Iya. Dan itu lu tinggal di mana, Cot, sekarang, Cot? Gue di Joglo. Di Joglo ya? Oh, kadang-kadang juga di Masjid Joglo juga lu. Iya, kalau yang di Joglo, yang di rumah sih deket masjidnya, jalan kaki. Oh, taraweh alhamdulillah ada lancar-lancar aja taraweh. Taraweh gue bolong-bolong sih kalau taraweh. 23 masjid biasa lu. apa? 23 apa 11 masjid? Enggak. Gue 8 tambah 3. 11. Gak apa-apa, yang penting sholat, yang penting niat dulu. Ya kenapa? Iya, abis itu biasanya soalnya gue sekarang lagi padat banget. Jadi itu kalau lagi di masjid ya itu gue ngejar yang gue tahu kan, kalau di komplek gue kan 83 kan. Jadi abis itu gue masih bisa beraktivitas lagi gitu. Iya, kurang lebih gitu. Soalnya ada ya beberapa yang ya udah stay aja tuh di situ sampai malam banget gitu. Ya itikaf sekalian kan, dia biasa ngaji. Tapi memang di beberapa masjid nih gue cerita sedikit ya, ini kayak biasanya gue sama editor gue ini ada kadang sholat di yang 83, ada yang sholat yang 23 gitu. Tapi durasi kelarnya sama aja, Cot. Sama aja. Biasanya bacaannya gitu. Soalnya kalau yang panjang biasanya kecil-kecil apa dikit-dikit ya. ya. Kalau yang kayak 8 misalkan dia biasanya tadarus tuh apa Al-Qur'an tuh dibaca sama imamnya. Kalau sholat yang 23 biasanya endingnya Al-Ikhlas. Atau kalau 10 malam terakhir ini, menjelang 10 malam terakhir tuh biasanya yang in anzalnahu fi lailatul qadar. Udah Al-Qadar. Biasa gitu. Jadi gue kalau ngukur misalkan 8:30 mulai start sholat taraweh sampai kelarnya itu 8:30 sama-sama 8:30. Iya, cuma yang satu 23, yang satu 11 gitu. Gua sih biasanya ya kalau gua sama editor gua, kita itu kalau capeknya beda-beda nih, cerita sedikit ya teman-teman ya. Capeknya tuh beda-beda. Kalau 8 tuh capeknya biasanya capek berdirinya atau karena kita ada denger ceramah dulu kan sebelum 8 kan. Kalau 23 kan abis Isya langsung sholat. Nah, biasanya tergantung lu, kalau lu mau santai-santai dulu 8, tapi kalau mau Pak ayo langsung sholat aja, nah biasanya gitu 23. Kurang lebih gitu. Cuma lu kan akhir tahun 23 kan, baru sekali sih selama Ramadan ini kayaknya. Sisanya 11 terus. Oh gitu. Yang Ramadan sebelumnya enggak sholat ya. Gak sholat. Ya enggak apa-apa, alhamdulillah. Nah, lu kan akhir tahun ini, Cot, memutuskan untuk umroh tuh. Kemarin 2024 ya. Itu Desember. umroh atas kemauan lu sendiri? Oh, sama keluarga enggak? Enggak, gue berangkat sama adik ipar gue sih. Oke. Kebetulan dia juga pengen. Terus ya kalau istri gue sama anak gue masih maunya liburan gitu. Mungkin belum ada panggilan juga. Ya deh, kemarin ada kesempatannya, terus dikasih jalan juga. Ya udah berangkatlah gue. Itu kayaknya memutuskan antara umroh kali ya, sampai jalan umroh itu 2 minggu doang mal. Kok bisa begitu? Gak tahu, emang udah meant to be aja. Terus di sana ketemu teman-teman baru juga yang akhirnya melanjut ke ini hubungan bisnis juga gitu. Jadi kayak emang ditemuin sama orang-orang yang pas juga gitu. Oke. Dan itu berarti udah rencana dari lama ya? Enggak. Lu sempat kepikiran? Enggak ada kepikiran sama sekali? Enggak pernah kepikiran sama sekali. Ya biasanya kan gue dan keluarga itu kalau
akhir tahun biasanya kan winter itu ya udah nyari tempat yang dingin aja gitu. Oke. Terus kemarin sebenarnya yang ngomporin pertama itu mertua gue. Dia ngajak istri sama anak gue juga kan, ayo umroh nih gini bagus nih, pakai apa Ustadz Nuzul katanya. Ya udah, gue juga nggak tahu Ustadz Nuzul kan, gue sebelumnya nggak terlalu ngulik lah. Tapi dari pertama kali gue datang ke open house sampai gue ngobrol-ngobrol, besoknya gue balik lagi segala macam, cocok sama orang-orangnya juga. Terus ya udah, gue sempat istiqoroh juga, gue berangkat nggak ya gitu. Terus akhirnya ya udah berangkat itu dari pertama kali gue mau sampai gue berangkat itu 2 minggu doang. Oh, setelah sholat istiqoroh juga tuh ya, langsung ayo deh berangkat deh gitu. Dan itu apa ya, memang kadang-kadang tuh gue juga kalau cerita umroh dulu, kalau gue berangkat umroh malah karena endorse. Kalau gue dulu gue sempat malas sebenarnya tuh. Gue harusnya itu umroh tahun 2019 bulan Maret. Itu gue di endorse barengan sama istri gue juga, anak gue juga ikut, terus mertua gue juga ikut. Semua udah urus, terus udah pada masuk daftar segala macam, terus pandemi nggak jadi. Oh, harusnya pas banget pandemi tuh. Ya. Oh, berarti sebenarnya udah ada panggilan sebelumnya di 2019 itu, walaupun itu endorse ya. Ya, gue memang endorse sih, pure endorse. Dan itu awalnya gue kayak gitu, kayak gue berangkat nggak siap gitu. Tapi memang pas berangkat ya udah. Iya. Soalnya banyak banget ya yang gue temuin, kayak gue takut nih nanti gue nanti dibales sama Allah gimana. Kalau soalnya gitu kan. Gue malah justru penasaran. Gue pasrah aja apa yang nanti gue dapat, ya itu pelajaran buat gue. Yang ya gue tuh orangnya suka ngebaca sign kan. Kalau emang gue lagi diarahin ke sana dan menurut gut feeling gue bener gitu, gue akan jalan ke sana. Dan kemarin tuh ya gue merasa ada panggilan ke situ dan gue jalanin gitu. Iya, lu Mekah Madinah dulu? Gue Madinah dulu baru Mekah. Oh, berarti sama kayak gue. Jadi santai dulu di Nabawi, baru habis itu tawaf. Itu vibe-nya beda banget ya Mal ya. Oh, jauh. Ya gitu kan pas gue di Mekah itu lu ke Jabal apa nih, yang Jabal Nur, Jabal Uhud. Yang di belakang Clock Tower segala macam tuh. Itu udah vibe-nya udah beda lagi. Udah kayak Tanah Abang yang Bronx gitu kan. Iya. Dan ini jadi kan gue juga waktu Madinah awal kan itu kan bener-bener kayak khusyuk gitu loh, yang kayak pas di Madinah. Iya. Ke kotanya semuanya tenang, slow kayak gitu. Bener-bener kayak santai. Terus ke Masjid Nabawi kayak tinggal jalan dari hotel Al-Baik, makan-makan gitu kan, Al-Baik santai. Begitu gue sampai Mekah, gue udah pernah cerita di podcast Ancol juga sebelumnya, gue pernah cerita gitu. Gue pas perjalanan, karena mental gue bukan mental umroh, karena di endorse dan gue harus nemenin pemenang film gitulah intinya gitu. Jadi mental gue tuh sama sekali selama di sana bukan mental umroh gitu, mental tampak tilas. Mental ibadah, kebetulan ibadahnya di sana gitu. Bayangin gue di sana bawa baju Cleveland Cavaliers kayak gitu-gitu, pokoknya intinya gitu deh. Bahkan gue sampai perjalanan kan dari Madinah ke Mekah, itu kan kita naik bis gitu kan, bareng-bareng kan. Gue dengerin Slipknot, Cot. Gue cerita udah berapa kali gue cerita di podcast orang. Gue dengerin Slipknot, yang lain baca-baca karena kan gue nggak ikut latihannya kan. Jadi gue nggak tahu apa yang dibaca. Jadi gue tuh dengerin Slipknot, gue ingat banget, dan itu gue sering banget ceritain gitu. Tapi begitu gue sampai sana, begitu gue sampai Mekah, itu vibes-nya tuh beda banget sama Madinah gitu. Mekah tuh kayak modern banget kan. Terlalu modern gitu. Gue kayak, depan gue H&M gitu. Kayak terlalu apa ya? Kalau di Madinah tuh gue vibes-nya tuh masih yang, wah ini vibes beribadahnya masih kuat. Begitu di Mekah, makanya gue awal-awal nyampe Mekah itu nggak yang merinding gimana-gimana gitu. Beda. Kalau lu, gue nggak tahu kalau lu ya. Kalau gue bedanya di Madinah sama Mekah itu, gue kan emang di sana kan nggak gue tutupin dong tatonya kan. Ya ngapain? Allah juga tahu gue tatoan gitu. Ngapain gue harus tutupin demi orang nggak nilai gue gitu. Jadi gue di sana selama di Mekah, selama di Madinah tuh nggak ada yang komentar masalah tato gue, nggak ada yang mempertanyakan gue, nggak ada yang lihat gue dari atas sampai bawah. Tapi di Mekah gue 5 kali tato gue ditanyain, dan 5 kali gue dijudge juga haram gitu. Oh, sama Kamsi. Sama Kamsi. Jadi menurut gue di sana lebih ada perasaan apa ya, mentalnya tuh, dan dijelasin di kan di sana kan ada kayak ada tausiah dari Ustadz juga kan, dia cerita perbedaan dari kenapa Rasul tuh memilih Madinah. Madinah tuh emang laid back banget dari zaman Rasul tuh emang laid back banget. Orang itu nggak yang ya kayak gitu. Cuman kalau disuruh perang ya udah mereka perang gitu. Nah Mekah itu lebih mungkin karena lebih rentan diserang gitu ya. Jadi dia tuh alert banget orangnya. Kalau Madinah kan secara kota kan dia udah dikelilingin sama gunung kan. Salah satu-satunya tempat yang bisa diserang tuh cuma satu tempat. Jadi
lebih santai untuk menjaga kotanya. Sedangkan Mekah itu udah di situ ada Ka'bah, musuh tuh datang dari manapun gitu. Bahkan kan dulu kan di situ kan tempatnya ini juga kan Quraisy juga kan. Jadi emang jahiliyah di situ. Jadi mental orangnya tuh lebih alert dan lebih judgmental jadinya karena takut ada ketakutan untuk ya gimana gitu. Iya di Mekah emang lebih dalam tanda kutip. Gue juga syok sih di sana tuh emang ya dalam tanda kutip ya semrawut gitu sih emang. Kayak ada beberapa misalkan kita di Nabawi ya, misalkan sholat di Nabawi itu, misalkan staffnya cewek di belakang banget lah misalkan gitu, cowoknya di depan gitu, masih ada keteraturan lah gitu. Di Mekah tuh gue ada satu kapan gue pernah sholat, cewek tuh udah nyebar aja, jadi udah kayak nggak ada ini staff cewek ini staff cowok enggak, kadang-kadang bisa sampai samping-sampingan. Gue tuh kayak mungkin kayak lebih gitulah. Dan lu kan kalau sholat ya, kalau misalkan sholat gitu gedung-gedung semua kan di sampingnya kan. Lu bisa lihat ya di sana tetap ada Starbucks dan McDonald's ya. Tapi lu bisa ngelihat itu dari Mekah gitu, dari Ka'bah gitu. Makanya pas gue lihat dari Masjidil Haram, wah gila. Gue pernah sholat di dalam mallnya. Dalam mall yang Rolex itu yang Rolex Tower itu. Jadi karena udah keburu apa ya, gue lupa waktu itu kejadiannya apa. Udah azan, akhirnya nggak sempet maju ke Masjidil Haram. Pada bikin saf sholat gitu di mall. Lu ngerasain juga? Ada kaca kan. Soalnya sebenarnya kalau lu bisa ngelihat soft yang paling terakhir, itu lu masih ada di barisan itu. Kalau lu bisa ngelihat soft terakhir, jadi nggak perlu sholat di, ya lebih baik sholat di Masjidil Haram. Cuman kalau misalnya lu biasa itu di hotel-hotel itu ada satu kaca yang gede banget dan lu bisa ngelihat soft. Nah kalau lu ke situ lu masih hitungan jamaah. Gitu. Iya gue di mallnya tuh. Tapi hebatnya ya itu gue pernah ceritain juga di podcast orang tuh. Gue bilang hebatnya di sana ketika azan mallnya juga ikut tutup. Maksudnya dalam tanda kutip H&M-nya ditutup juga. Jadi habis itu pada sholat juga tuh di mall gitu. Bener-bener bayangin lu di tengah Senayan City gitu, di lobi Senayan City pada bikin saf sholat. Begitu keadaannya kan di sana kan. Dan ini lu selama di sana biasa ada cerita-cerita spiritual yang lu cuma dirasain sama lu doang gitu. Lu ada cerita gitu nggak, Cok? Ini nggak terlalu yang gimana sih kan. Gue dengar cerita dulu kan kayak zaman masih sekolah tuh ada yang lagi di Masjidil Haram terus digonggongin anjing, padahal nggak ada anjing, dia doang yang lihat. Ada yang kayak gitu kan, ada yang gimana. Gue sih di sana lebih ke gue ngerasa banyak dimudahkan aja sih Mal kalau pas gue kesana. Kayak gue udah diwanti-wanti dari awal, udah nggak usah ngejar untuk megang Hajar Aswad atau satu lagi apa namanya yang mana nih? Sebelum gue lupa sih namanya apa sih dia. Di Ka'bahnya. Di Ka'bah kan ini kan ada Hajar Aswad, sebelumnya itu ada Rukun Yamani. Iya. Dia yang batu doang tapi nggak ada besinya gitu. Iya. Di situ soalnya dibilangin udah nggak usah ngejar ke sana karena itu bakal sumpek banget, apa maksudnya pack banget. Dan gue itu lagi rame-ramenya banget karena sebelum hari gue itu hujan deras Mal dari pagi sampai malam. Jadi orang tuh numpuk besoknya tuh baru semuanya tawaf tuh. Nah udah gue tawaf baru lap pertama, gue ngerasa kayak di depan. Jadi kan pakai AirPod kan gue kan dengerin ustadz dan rombongan kan semuanya di situ kan, guide doa segala macam. Tapi karena udah sempet desek-desekan gitu, jadi gue copot, takut hilang, gue copot. Jadi gue nggak denger aba-aba segala macam. Begitu depan kosong, gue masuk ke depan sampai lap kedua. Nggak gue sangka-sangka gue udah di Rukun Yamani dan segampang itu gue megang gitu. Gue kepegang. Terus habis itu gue jalan lagi, udah kali ya, kayaknya nggak mungkin nih Hajar Aswad tuh udah tinggal depan lagi gitu kan. Cuman pas gue mau ke kanan, gue ketabrak ke kiri, terus akhirnya gue menjalan ke kiri lagi sambil ke kiri, akhirnya gue kepegang juga tuh di lap kedua itu gue megang dua-duanya. Nah begitu gue udah selesai, alhamdulillah gue melipir ke kanan, rombongan gue langsung ketemu lagi rombongan gue. Iya kan, langsung kayak ajaib gitu ya, ketemu lagi. Dan mereka ngiranya gue dari tadi bareng mereka aja gitu, padahal itu lumayan jauh gitu. Terus kayak ya di Nabawi juga kedapetan di Raudhah yang taman yang ada taman surga ya, taman surganya itu juga gitu. Pas banget dapat asar, terus ya pokoknya kayak semuanya dimudahkan gitu.
Iya. Dan ini apa raudhahnya juga pas nggak rebut-rebutan ya. Lu rebut-rebutan tapi dapat. Dapat aja tapi ya. Dapet. Dan dapetnya tuh begitu udah nyampe situ langsung asar. Jadi kan harusnya kan gantian gitu bisa nggak kedapetan kan. Ini gue jadi nyampe situ langsung asar, benar-benar langsung sholat gitu. Oh, dimudahkan ya, itunya ya semuanya ya. Tapi ini juga sih, apa memang kadang-kadang yang cerita-cerita ajaib gitu tuh bisa apa ya? Itu cuma bisa kita rasakan di sana gitu, cerita-cerita aneh gitu. Kalau gue sih apa ya? Jadi kalau gue pas di sana, gue tuh ketemu salah satu ustadznya ini ustadz gaul gitulah, pokoknya ustadz anak muda seumuran gue gitu. Dan gue pas makan di sana kan di Grapari gitu kan, Grapari. Iya lagi bukan gitu ya. Itu yang beda itu. Nggak ada, zaman dulu nggak ada iya lagi belum ada. Jadi pas gue kesana, ustadznya ini dia tuh ustadz yang dia jalan kaki dari Purwokerto atau apa. Itu viral ada di Google kalau lu cek ustadz jalan kaki dari Indonesia ke Mekah 9 bulan perjalanan. Itu sampai di sana. Nah itu ada ustadznya tuh, gue ngobrolnya karena dia gaul, Kemal gitu, lo gua gitu, anak gaul gitu kan. Gimana ya umroh perasaan lu gitu ya, ini sih gue, dan gue nggak manggil ustadz karena seumuran kan, jadi kayak manggil biasa gitu. Nah pas di sana gue cerita soal gue lihat Ka'bah, kok gue nggak semerinding lihat makam Nabi Muhammad gitu. Maksudnya ini kan harusnya gue lebih nangis, gue di Madinah nangis kan. Tapi di Mekah gue kok nggak ngerasa gimana, apa karena vibesnya terlalu modern, gue bilang gitu. Terus gue dibilang kayak di situ diceramahin tuh, karena ini ustadz gaul, gue selalu dibilangin kayak gini, ngobrol soal surga neraka apa segala macam, sampai ke titik kayak kita tuh bisa menganalogikan hubungan kita sama Allah tuh kayak hubungan kita sama pasangan kita, Mal, dia bilang gitu. Oh kenapa tuh? Iya, kalau pasangan lo ketika rumah pasangan lo lagi sepi, lu ditelepon, sayang ke rumah aku sekarang, lu pasti langsung OTW kan, tanpa lu pikir panjang langsung OTW gitu. Bahkan kalau lu mau jemput pacar lu, sayang jemput aku sekarang gini-gini, nggak boleh telat. Kalau telat kan lu pasti berantem sama cewek lu kayak kamu kalau jemput aku jangan telat dong gitu-gitu. Dan kita tuh selalu dipanggil, selalu datang demi pacar kita gitu. Nah Allah tuh sama, sistemnya juga manggil gitu. Manggilnya lewat azan, dia bilang. Dan lu bayangin ketika azan, Allah udah manggil azan, Allahu Akbar, tapi kita nggak langsung ke masjid. Kalau itu analoginya pasangan lu, marah nggak Allah gitu? Wah marah ya gitu. Nah habis itu kalau misalkan ditelepon kayak dihubungin sama pacar lagi, kita langsung OTW kan, rumah kosong. Ini Allah manggil ke rumahnya dia, lu nggak langsung OTW gitu. Gimana caranya lu mau jadi kekasih Allah gitu? Lu tahu nggak Mal, surga dan neraka itu kalau menurut gua ya, surga itu adalah tempat-tempat yang akhirnya kita bisa bertatapan langsung dengan Nabi Muhammad, dengan Allah gitu. Dan itu yang kita kejar selama ini di dunia kan, ketemu langsung sama pencipta kita gitu. Itulah surga. Neraka adalah orang-orang yang dicuekin sama Allah. Karena selama Allah manggil di dunia, lu gak pernah mau nyamperin. Jadi dicuekin aja. Lu dicuekin pasangan lu aja, buset, gak bisa makan, pusing, bikin lagu gitu-gitu, nangis kemana-mana kan. Apalagi dicuekin sama pencipta kita. Nah habis cerita itu Cot, begitu gue lihat Ka'bah, nangis gue. Nangis, maksud gue kayak ya Allah, selama ini kalau azan gak langsung sholat, gimana caranya saya menjadi kekasihmu ya Allah. Kalau selama ini panggilanmu aja saya cuekin, diabaikan. Bahkan hubungan intim sama pasangan adalah ketika malam hari kan, berhubungan intim sama istri kita gitu. Sama Allah kan juga tahajud kan, malam hari juga kan, dan itu harus dirahasiakan kan. Maksudnya kita nggak boleh cerita, gue habis sholat tahajud nih, nggak boleh kan, harus dirahasiain. Nah kita kalau berhubungan intim sama pasangan juga kan nggak cerita-cerita sama orang, tapi itu mendekatkan diri kita sama pasangan kita dengan berhubungan intim itu. Allah juga sama, mendekatkan diri gimana, sholat malam. Dan kayak gitu, pemahaman gitu Con, maksudnya pemahaman, apalagi pada saat itu mental gue bukan mental ibadah gitu kan. Ketika dapat itu, wah berubah gitu. Lu ada dapat gitu-gitu ceramah-ceramah yang merasuki jiwa lu kayak wah gila sih ceramahnya. Ada gitu-gitu? Ada sih, tapi ya gue lebih ini kali ya, sejak kesana gue jadi lebih bisa berkomunikasinya kali kan. Gue kan bingung kan selama ini kan doa tuh bingung kan, kayak doa kok minta doang gitu. Nah sekarang tuh lebih kayak bercerita gitu loh. Gue lagi gini terus mintanya apa tuh jadi lebih terstruktur gitu cara mintanya. Itu semuanya ya gue dapet tuh sejak perjalanan ke kemarin gitu. Oke. Lu ada yang berubah nggak dari lu pas umroh sama pulang umroh? Ada yang berubah nggak Cot? Apa ya?
ya itu sih jadi ada rasa bener kayak kata lo, udah dipanggil terus nggak datang tuh jadi ada rasa kayak gue udah dibantu segininya tapi kok kayak gue nggak terima kasih gitu loh. Soalnya pas yang gue rasain pas sejak gue di sana tuh ya selama gue di sana, kok gue dikasih ini ya, nikmat ini ya, padahal minggu lalu gue masih mabok loh, kok gue masih bisa dikasih kayak gini gitu kesempatan tuh. Gue langsung merasa kayak gue tuh kecil banget. Ya udah dari situ gue berusaha oke gue dan sebenarnya ada satu doa yang selalu gue panjatkan gitu. Soalnya kan dibilangin sama ustadz gue kan, lu kalau mau doa tuh di sana pasti diijabah gitu. Ada satu doa yang selalu gue panjatkan sampai gue nitip sama teman-teman gue gitu, sama saudara gue juga gitu. Tolong dong doain gue, nitip dong, gue mau punya anak lagi, gue bilang gitu. Ya kan. Terus di antara doa itu ada doa lain lah yang rezeki lah segala macam, kesehatan dan lain-lain, karir dan lain-lain gitu. Begitu dan pas gue mau pulang gue pastiin dulu tuh sama istri gue kan, kamu udah dapet belum gitu. Soalnya kan gue udah doa terus kan. Lagi nggak dapet kan, oke ya kita gas ya gitu. Jadi begitu udah pulang gue sunah rasul lah beberapa kali gitu. Terus habis itu udah tuh kan emang kita kan lagi pengen coba gitu. Terus udah saatnya mens itu istri gue telat datang bulan seminggu 2 minggu gitu. Wah ini kayaknya doa gue. Jadi kayaknya tuh kalau itu sampai dikabulkan, gue nggak ini lagi lah, nggak bener-bener nggak ada keraguan lagi. Emang semuanya yang di ini bener. Tapi ternyata istri gue dapat. Nah ada satu masa di mana berarti nggak kayak. Tapi mungkin gue ingat lagi adalah ya dikabulkan itu kan nggak harus langsung dikabulkan kan. Bisa aja dikabulkannya nanti ketika lebih siap atau ketika apa gitu. Toh juga doa-doa yang lain tuh dikabulkan kok, tapi gue nggak sadar karena gue terlalu fokus sama ini nih gitu. Gue pengen banget ini, tapi kan itu pengen bukan butuh kan. Dan Allah tuh tahu apa yang kita butuh gitu. Dan itu ya pengen. Nah itu yang kayak gini tuh ya akhirnya menambah keimanan gue lah akhirnya gitu. Iya karena memang mungkin menurut Allah belum siap aja lu Cut kalau punya anak sekarang, mungkin dari segi apapun gitu. Mungkin malah jadi menambah ada masalah kan, nggak ada yang tahu juga kan. Mungkin emang belum siap atau mungkin harus unlock apa dulu baru habis itu dapat anaknya gitu. Kan nggak ada yang tahu. Mungkin doa lu dulu yang karir, misalkan karir lu tiba-tiba dinaikin. Nah, ini baru siap nih punya anak kedua secara finansial kan bisa gitu. Soalnya juga. Soalnya itu juga kayaknya gue dites juga. Gue nggak dikabulin, tapi yang lainnya dikabulin, gue akan nggak ya? Soalnya kan gue fokus sama yang nggak dikabulin kan. Psikolog tuh life changing sih kalau menurut gue. Iya. Gue cerita nih baru minggu lalu gue hipnoterapi lagi Mal. Oke. Karena udah banyak lah problematika rumah tangga dan lain-lain dari karir segala macem. Terus akhirnya gue di hipnoterapi dan itu sama. Jadi terakhir kali gue hipnoterapi itu gue sebelum menikah dulu 15 tahun lalu lah. Dan caranya sama, lo kan disuruh tiduran gitu, terus dihitung mundur 10 sampai 1, ditenangin segala macem, disuruh bayangin tempat yang nyaman. Gue ngebayanginnya pantai. Terus di pantai itu lo ketemu sama pintu, lo buka pintunya. Nah, lo masuk ke situ, lo ketemu sama lo yang masih kecil. Terus lo peluk dia, lo peluk si lo yang masih kecil itu. Lo kasih tahu apa yang lo udah achieve sama masa kecil lo gitu. Terus dan nanti intinya lo waktu kecil itu menganggap lo sebagai lo tuh udah sejauh ini lo, intinya gitulah. Nah itu gue masih ingat tuh. Jadi pas gue kemarin hipnoterapi lagi, gue ke tempat yang sama di pantai yang sama, gue buka pintu ketemu gue yang waktu itu pertemuan kedua gue jadi sama diri gue waktu kecil. Dan itu berlanjut pembicaraan gue, dan kan ditanya cita-cita segala macem. Gue bingung cita-cita gue apa, karena setelah yang sebelumnya gue ketemu, cita-cita gue itu semua udah gue achieve gitu. Jadi gue nggak tahu, yang gue rasain tuh cuman gue konten aja. Gue bersyukur sama apa yang gue punya dan gue akan melakukan yang lebih baik. Tapi kalau spesifik mimpi lu apa, gue lagi ngejalin mimpi gue. Intinya gitulah. Dan yang lucunya adalah di situ gue nggak cuman berdua ketemunya. Gue ngebawa Anila, anak gue. Gue kenalin ke masa kecil gue segala macem. Dan itu gue nangis ya gitu. Gue nggak bisa nahan. Jadi itu pengalaman yang lumayan pengalaman yang apa sih?
Apa itu? Roller coaster hebat gitu loh menurut maksudnya gue. pengalaman yang apa ya kalau bisa dibilang tuh Magical. Iya, Gue bisa, magical tuh pas tuh gue bahasa bisa itu. sampai psikolog gue juga bingung, bau ada Anila di situ tiba-tiba muncul gitu, terus mereka ngapain ya, ngobrol segala macam, menenangkan gue yang udah gede, terus ngasih tahu ya intinya adalah semua mungkin yang pengen gue bilang di saat momen itu bertiga adalah gue dengan banyak trauma gue yang mungkin gue nggak semuanya tahu kan banyak trauma yang gue hilang juga kan dari memori gue, atau banyak ketakutan gue selama gue hidup ini. Gue mau meyakinkan ke anak gue bahwa lu tuh safe gitu loh, karena ada gue di sini, ada dia juga nih yang si anak kecil yang itu gue yang akan make sure lo baik-baik aja gitu ke depan gitu. Iya, lu anak lu berarti sekarang benar-benar motivasi hidup lu banget Cut ya. Segitu prestisiusnya ya, maksudnya dalam tanda kutip kalau mungkin let's say nggak sih, kayaknya lu nggak ada masalah juga sih kalau misalkan ada apa-apa, misal anak lu ikut nyokapnya terus atau nggak dia ikut lu terus, nggak pernah rebutan lah gue. Bahkan gue nggak akan gimana kalau istri gue memonopoli semua waktu gitu kan. Waktu kan jalannya panjang kan, gue nggak bisa fokus ya. Mungkin sekarang lagi seneng-senengnya, terus mau belajarnya banyak sama nyokapnya, tapi kan nggak tahu nanti kan 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan ya gue akan ada di sini kalau dia nyari gitu. Sebenarnya salah satu kenapa gue insist mau umroh adalah gue mau mencari jawaban juga, apa sih, apakah yang selama ini ada masalah apa nih sampai kok selalu ributnya itu lagi gitu loh. Masalahnya itu lagi gue melakukan salah apa, nanti yang dibahas yang lama juga, terus apa yang harus berbeda nih saat ini gitu. Gue nggak mau membelaan atau apa. Jadi gini Mal, kalau gue itu ini ada satu hal yang sebelumnya gue nggak tahu sebelum gue di assess. Gue tuh NPD. Nah gue tuh pernah dulu di tes, gue nggak ada narsisiknya, cuman pada saat itu gue mau coba psikolog lain untuk cari second opinion gitu ya. Ada apa enggak? Yaudah gue ikut tes. Tapi beda saat gue di tes pertama. Pas gue di tes pertama gue bener-bener nggak ada self esteemnya sama sekali, karena gue ngerasa kayak gue kayak nggak ada self worthnya. Kenapa gue selalu ditekan-tekan, kayak gue tuh nggak bisa achieve apapun gitu. Apa yang gue lakuin, apa yang gue kasih itu selalu kurang. Sampai akhirnya gue mencari validasi dari orang-orang, kayak gue mencoba berteman sama orang baru yang sampai akhirnya mungkin perasaannya yang nggak seharusnya gue rasain gitu loh. Kayak gue pengen ngerasain spark, karena gue ngerasain gue udah nggak punya spark lagi sama istri gue. Which is itu salah, gue akuin itu salah. Tapi itu cuman for the sake of gue tuh pengen jadi manusia lagi gitu loh. Gue pengen ada rasa di mana gue tuh diulurkan lagi. Kayak apalagi kalau lo tahu gue kan ya, gue pernah ngalamin yang masanya gue jaya-jayanya lama ya, nggak bisa dibungkirin. Ada tuh satu momen di mana gue tuh merasa gue berhasil banget, tapi kok gue nggak bisa men-share ini ke pasangan gue gitu. Jadi gue pengen mendapatkan itu dari ya gue deket sama teman-teman gue yang biasanya nggak deket, sehingga PD gue tuh ada lagi gitu. Dan karena gue butuh juga, gue butuh self confident juga, karena gue ada pekerjaan gue untuk entertain orang gitu. Kalau gue nggak yakin sama orang bisa dihibur sama gue, orang nggak akan terhibur gitu. Jadi dari situ ada muncul lah si narsisiknya ini, dan itu ada di ini gue di assessment gue. Pertemuan kedua tuh, pertama yang beda orang. Jadi gue ada narsistik, tapi gue di angka 80 lah. Kalau buat perbandingan, saudara gue juga di assess dia 115 dan itu cuma berdiri tegak. Maksudnya nggak ada alert lain nih. Kalau gue di situ ada yang namanya schizotypal. Apa itu? Schizotypal tuh lebih kayaknya ngaruhnya sama cara lo berpikir ya, gue nggak tahu. Gue lupa deh, harus googling. Sama melankolik. Melankolik tuh karena gue udah terbiasa emo gitu ya, jadi tuh gue orangnya sensitif. Biasanya kalau orang narsistik itu nggak bisa punya melankolik karena nggak punya rasa gue lupa istilahnya apa, nggak punya rasa inilah
dia nggak peduli sama perasaan orang gitu. Tapi kalau gue ada narcissistic karena itu salah satu coping mechanism gue untuk gue bisa survive, untuk gue punya kepercayaan diri. Tapi di luar itu perasaan melankoli gue tuh lebih gede. Tapi kalau tadi lu menarik tuh soal lu bilang masalah jaya-jaya, lu pernah gue kan lagi ada di masa dulu yang jaya-jayanya sekarang udah nggak terlalu kayak dulu lagi gitu. Lu berdamai dengan itu aja gimana caranya, Cot? Iya. Supaya NPD lu tadi bisa lu. Iya, karena ya sekarang udah surrender aja. Gue pasrah dan gue celebrate masa lalu gue aja gitu. Gue nggak harus ngoyo. Ya semua itu udah ada masanya. Mungkin sekarang tujuan gue udah bukan itu lagi gitu. Lu berarti kalau misalkan lu lihat Donker atau lihat The Johnson sih udah nggak tahu ya masih bersinar gitu ya. Lihat Donker manggung gitu kayak gue pengen sound kayak gitu, nggak pernah kepikiran begitu. Senang aja, gue bisa senang buat orang lain. Kalau dulu mungkin gue banyak irinya kali ya gitu. Gila ada band ini lebih bagus dari gue nih, gue harus lebih keren lagi. Kalau sekarang gue bisa happy buat orang gitu. Oh udah bisa begitu ya. Jadi maksudnya Piwi nggak usah soundnya nggak usah ngikutin mereka, kita tetap jadi Piwi aja gitu ya. Iya. Masih bisa begitu. Nah tapi lagu ini masuk ke lagu baru juga sih gue. Libra sama Parting Ways beda ya. Iya itu soalnya ya udah ya kita bisa kayak gitu. Kita bisa ngelakuin apa aja yang kita mau. Udah nggak perlu izin, karena dulu kan kita juga kan memulai band ini kan nggak butuh izin dari orang. Gue mau bikin lagu kayak gini, ya kan? Gue mau bikin lagu yang nggak ada double pedalnya, yang synthnya sakit di kuping segala macem, yang kayak gitu kan nggak nanya-nanya orang dulu kayak gini bagus nggak, itu kita lakuin aja gitu. Ya sekarang kita juga kayak gitu. Kalau misalnya orang nggak terima ya mungkin belum terima, atau kalau lo nggak terima ya nggak apa-apa, dengerin aja lagu lama gitu. Ini emang saatnya gue mau explore aja, dan gue bisa dan pengen gitu. BM pengen bikin kayak gini, ya kenapa enggak gitu. Iya, apa ini supaya Piwi nggak jadi bubar. Jadi ada sesuatu yang baru kan, kita obrolan kita sebelumnya, nih Piwi mau bubar nih Cot gitu. Akhirnya nggak jadi bubar sampai sekarang. Nggak jadi. Itu dulu pas pandemi kita ngobrol. Iya, maksudnya mungkin kita mau vakum dulu. Kan lu sempat ngomong gitu kan. Tapi ini kan sekarang lu bilang akhirnya ada lagu baru, apa ini supaya mengapi semangatnya timbul lagi gitu. Iya, lebih ke ini sih, pengen coba-coba aja. Pengen coba-coba formula lain aja yang sebelumnya belum coba. Oke, dan lu merasa works dengan formula baru ini, maksudnya nyaman. Album baru berarti ada. Kan dia setiap 3 tahun Piwi. Lagi jalan ngumpulin materi sekarang. Covernya biru semua. Kemarin biru ya. Semuanya biru semua. Ada si Metallichan juga lagi rekaman. Metallichan baru-baru ini bikin album, tapi sekarang udah bikin EP lagi, tapi manggung nggak pernah karena emang band rekaman. Metallichan tetap jalan Cot. Jalan tapi cuman ya BM pengen bikin lagu aja gitu. Sama Jody juga tetap. Nggak, Jody kan di Jepang. Sekarang yang nyanyi Alexa. Oh, yang kemarin lu sempat pas manggung puasa tahun lalu itu ya, itu si siapa namanya, itu vokalis baru lu tuh ya. Iya. Alirannya tetap sama kayak gitu-gitu juga. Si Metallichan. Iya. Oh, bisa lu jalan. Lu kan ada solonya juga kan, Cot, yang lu kemarin collab sama Widi gitu-gitu. Iya. Itu juga project. Ya sebenarnya mungkin itu kali ya yang bikin nggak bosen di Piwi, karena emang bebas mau ngapain aja. Nggak jadi sesuatu yang mengganjal gitu, nggak bisa keluar gitu. Jadi semuanya tuh bisa dikeluarin, kreativitas yang di luar Piwi juga bisa keluar gitu. Kalau project solo gue tuh sebenarnya lebih, gue bikin itu karena beberapa tema menurut gue lebih cocok nggak sama Piwi. Itu terlalu personal untuk jadi lagu Piwi menurut gue. Terus gue butuh kendaraan lain yang untuk bisa masukin Piwi, karena Piwi udah susah untuk situ. Kayak kemarin gue bikin si album solo itu emang tujuannya mau tur keluar kota, keluar negeri. Jepang. Gue ke Jepang, terus ke Southeast Asia juga. Termasuk gue ngerjain si Dusseldorf itu untuk challenge diri gue sendiri, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan album gitu. Dari pertama gue teleponan sama produser gue si Dan Sky, gue punya ide segala macam, referensi seperti ini, rekaman, dan sampai akhirnya rilis di Spotify dan lain-lain. Itu 40 hari. 40 hari isinya 5 lagu udah jadi dirilis ya. Terus itu bulan November, bulan Desembernya gue ke Jepang tour. Iya. Jadi emang pengen challenge diri gue lagi aja. Gue masih bisa nggak sih? Gue masih punya tenaga dan
kapabilitas nggak sih untuk jalanin, ternyata masih bisa. Dan kemarin setelah yang gue tour ke Jepang itu gue ketemu sama satu orang ini random, karena jadi pas gue lagi di Tokyo gue ngabarin Suga itu gitarisnya Dashbox. Gue bilang gue lagi di Tokyo nih gitu. Dia bilang kita lagi main di Shibuya Online atau South atau apa gitu loh. Datang ke sini gitu. Gue datang, terus mainnya satu lagu, dia bilang. Ya udah gue main satu lagu. Karena waktu Dashbox ke Jakarta gue main satu lagu. Jadi gue masih hafal lagunya. Ya main ya. Nah, pas gue main itu kan Suganya posting, Dashboxnya posting, terus ada orang yang lihat nih, tiba-tiba ada yang follow gue, Centang Biru nih, orang Jepang. Terus pas gue ngeliat, banyak juga followersnya. Ternyata dia punya band namanya Hey Smith. Hey Smith tuh band ska lumayan gede lah di Jepang lah. Oke. Yo, terus DM-an, ngajak ketemu, terus ngobrol segala macem. Ya, dia tahu Piwi ternyata. Terus udah ayo dong kita planning dong tour sama Piwi gitu. Nah akhirnya nanti kejadian nih bulan Mei nanti si Piwi berangkat tour bareng Hey Smith. Tour Jepang tuh ya? Tour Jepang. Nah itu karena gue ngejalanin solo gue, jadi ngebuka jalan lagi. Iya gitu. Ngebuka jalan lagi ya. Tapi kalau inspirasi tadi kan lu bilang kalau yang nggak bisa disampaikan di Piwi, lu sampaikan sendiri gitu. Apa yang lu nggak bisa sampaikan ini? Maksudnya dalam hal genre apa lirik atau apa? Liriknya terlalu personal. Terus genrenya juga gue bedain, lebih teknikal kali ya, lebih gitarnya lebih main, terus nggak ada synthesizernya juga, lebih simple sih sebenarnya, cuman 3 orang bisa mainin lagu itu. Oke. Dan kalau inspirasi lagu Libra sama Parting Ways? Banyak itu dari Anxious, Basement, yang lebih baru-baru lah ya. Ada Trophy gitu. Eyes ya, dan Knuckle Puck yang terus dan lu rembukinnya gitu kayak kita coba yuk ini gitu, dan mereka mau aja maksudnya Sansan si Ai itu sebenarnya yang lebih dominan untuk bikin Libra sama Parting Ways tuh Ai. Jadi Ai lagi ngulik sound baru nih, sound emo popang modern, terus dibawa ke studio, terus ya udah gue cari liriknya, kita konsepin lagunya tentang apa segala macam, mengemasnya gimana, ya udah jadilah Libra sama si Parting Ways itu. Jadi dari Ai tuh idenya ya. Musiknya Ai soalnya jadi produser juga di situ yang di EP ini sekarang. 2 itu ya sama Parting Ways sama itu, yang nanti lagi mau rilis itu juga Ai juga. Sama Sansan ada bawah gitu, apa ada rendah juga enggak. gitu. Kayaknya nggak tahu ya. Kalau yang baru belum take vokal soalnya. Iya soalnya nyaman juga. Libra itu tadinya Sansan bernyanyi seperti biasa aja. Cuman kayaknya lebih. Jadi gini. Jadi waktu take demonya itu kan range-nya terlalu tinggi buat gua kan. Jadi gua ngambilnya yang rendah. Terus abis itu Sansan take vokal dengan vokalnya dia, pas didengerin kayaknya enakan rendah nih, kayak gue yang nyanyi gitu. Padahal gue nggak bisa, karena gue nggak bisa tingginya, jadi gue nyanyi rendah. Terus ya udah, dan ini pasti bakal dibahas banget karena ini beda dari Piwi gitu. Ya udah kita iseng untuk sengaja bikin ini, orang tuh kalau denger ini bukan Piwi tapi ini Piwi gitu loh. Iya. Gue kan ngebandingin kan pas gue dengerin Libra sama dengerin lagu lamanya Piwi lagi. Gue ngerasa dengerin lagu barunya Libra sama Parting Ways jadi kayak lebih nyaman aja. Apa karena umur gue juga nambah ya, jadi kayak kok jadi lebih calm gini sih, lebih enak. Kalau dulu kan mungkin karena jiwa muda dengerinnya teriak-teriak Sansan masih nyaman ya di telinga. Tapi gitu gue dengerin Libra sama Parting Ways gue ngerasa nyaman gitu. Apa karena pertambahan umur ya? Gue ngerasa 2 musik ini lebih sabar sih, kayak ada saatnya emosinya tuh dikedepanin, tapi kalau belum ya udah nanti dulu gitu kan. Libra itu kan klimaksnya baru di belakang kan. Ya. Jadi sama yang verse kedua tuh yang you know that ada teriaknya. I can stay forever. Nah itu kan teriaknya cukup di situ doang gitu. Gue langsung kayak jadi nyaman. Mungkin karena itu juga kali ya, karena umur kita udah nambah juga gitu. Jadi pas dengerin itu, wah kayaknya udah nggak perlu ngoyo lagi. Udah nggak perlu teriak-teriak, udah nggak perlu BPM berapa, kayaknya segitu aja udah nyaman gitu. Dan emang gue berharapnya album baru emang isinya begitu semua. Iya, ini emang lagu yang barunya sih sekarang lebih eksperimental kali ya. Iya. Dan nggak itu tadi bener, nggak ngerubah itu. Ini bukan Piwi nih, enggak sih, tetap Piwi sih. Gua ngerasanya ya. Soalnya untuk lagu-lagu yang dibikin seperti yang lama udah dijalanin di Get Well Soon.
tuh yang ada Vaya con Dios, Unsteady Feeling itu kan mulai tuh synthesizer-nya kayak dulu lagi yang cuma satu nada yang tuh lebih tulat gitu. Terus nyanyinya juga ganti-gantian gue sama Sansan. Udah dibikin. Jadi sekarang saatnya eksperimental yang lain gitu. Ya tapi jujur aja itu album yang gue nggak suka banget sih, Vaya con Dios. Gue nggak terlalu, nggak tahu, gue nggak masuk aja. Maksudnya dengerin lagunya yang di album itu, album yang lain masih masuk gitu. Makanya begitu gue denger Libra sama Parting Ways, wah gue kayak, ya, wah ini sesuatu yang baru nih, maksud gue jadi nyaman aja. Mungkin karena kalau Parting Ways gue depan-depannya malah neck deep gitu ya, depan-depan. Tapi emang gitu, maksudnya itu bagus untuk Piwi, maksudnya untuk lu akhirnya 5 tahun ke depan bisa jalan nih, ada sesuatu yang baru lagi buat anak-anak gitu. Kasih nafas lagi lah ya. Kasih nafas lagi gitu, selain jualan kaos ya. Kan selalu Piwi dibilang ini mah band jualan kaos doang. Tapi alhamdulillah dari kaos aja tuh lumayan nyayur juga ya. Lumayan. Cepet deh, penjualan selalu sold out. Gue perhatiin selalu sold out cepet. Piwi, gue aja nggak dapat apa sih. Soalnya beberapa kali sekarang sistemnya PO. Oh, jadi udah setor duit duluan. Setor duit, dia dibikinnya sesuai PO juga. Jadi nggak ada sisa. Nggak bisa, dan itu cukup yang ngisi dompet banget ya, lumayan ya. Iya lumayan untuk bertahan, band ini bertahan tuh selain manggung-manggung itu juga ya. Nah kalau skill baru yang lu pelajarin selain ngeband selama ini supaya lu nggak bosen apa, Cot? Ada skill baru nggak yang lu baru pelajarin? Bikin kopi. Ada skill baru tuh buat seorang dosi. Iya, gue ngulik sama orang yang roastery gitu. Gue main-main ke roastery, terus nyobain kopi ini bedanya apa, terus gimana cara brewing, terus gimana caranya bikin latte art segala macam. Gue pengen ngulik itu sih. Oh, lu mau dagang ini, mulai masuk ke gue mau jadi barista, tapi gue mau ke luar negeri jadi barista. Udah bahaya lagi nih, tiba-tiba Cot lagi gimana, Cot? Gue lagi jadi barista nih, main lah ke coffee shop gue. Seru. Udah, itu apa? Lu bisa share dikit? Itu dunia itu chart yang baru lagi sih menurut gue. Orang-orang baru ya. Oke. Ya alhamdulillah karena gue udah ada di Piwi Gaskin selama, jadi kenalnya intro itu gampang gitu. Oh, bisa connect itu gampang. Dia dulu dengerin lagu gue, sekarang gue belajar sama lo gitu. Jadi kayak hubungannya tuh enak gitu. Sama-sama dia belajar gue tentang gue bermusik, gue belajar. Jadi kayak transaksionalnya juga enak gitu. Susah bikin kopi, susah. Susah banget. Begitu kan banyak banget ini pendekar kopi tuh banyak banget. Kayak lo salah. Menurut beberapa orang kopi itu udah kayak agama, lu salah dikit lu dihujat gitu. Oh udah begitu ya? Iya. Dunia kopi ada lagi tuh, another level lagi. Iya, another level lagi ya. Dari orang pengertian bedanya americano sama long black. Ada yang bilang kalau americano itu espresso dulu baru air, sedangkan kalau long black itu air dulu baru espresso. Di pengertian lain beda lagi. Long black itu espressonya double shot. Makanya namanya long black. Mau duluan espressonya atau airnya itu bukan masalah. Yang penting banyaknya si espressonya itu yang bikin long black itu long black, americano itu americano. Terus belum lagi ada kopi yang namanya magic, ini dibikin di Melbourne sana karena orang itu untuk cappuccino kegedean, tapi mau piccolo juga kekecilan. Jadi magic itu ini magic karena ini pas dia kan pakai double ristretto, itu berarti bukan espresso, jadi gitulah pokoknya banyak lah ininya lah. Jadi itu kayak banyak banget yang harus dipelajarin gitu loh. Terus di tempat lain ada yang namanya long mac, itu long macchiato, itu beda. Itu cuman ada di Perth, itu udah kayak sesuatu yang ribet juga ya kopi ya gitu. Ya. Tapi karena gue berasal dari orang yang emang suka, jadi gue nggak peduli sama yang teknis. Gue cuman pengen minum kopi enak. Gue pengen kalau misalnya nanti gue bisa bikin kopi, gue ngerti lah basicnya, dan kopi yang gue bikin enak, udah gitu aja. Gue nggak yang lu salah lu bikin kopinya gitu, nggak ngejas orang gitu. Gue juga lagi rajin kopi soalnya, tapi kopi hitam doang. Makanya ketika gue pesan di kafe espresso, americano, long black, gue sampai nanya bedanya apa mbak gitu. Beda mas gitu. Ya udah saya cari yang mahal. Kebetulan yang mahal long black, jadi gue pesan aja. Karena gue yang penting kopi hitam aja. Mau beansnya apa terserah tuh. Gue baru tahu nih kemarin dari teman gue yang ketemu di umroh itu, ternyata dia punya coffee shop dan dia lumayan ngulik lah kopi itu. Gue disarankan kalau lo pengen nyobain kopi ini proper, tempat kopi ini proper, lo bilangnya minta split shot, karena nggak semua barista tahu split shot. Split shot itu kadang-kadang namanya barista's breakfast, tapi ada yang bilang split shot. Jadi split shot itu kalau lu bikin cappuccino, terus ada satu
ini lagi espressonya doang. Oke. Jadi satu espresso satu milk base, bisa itu latte, bisa itu piccolo, bisa itu gitulah. Jadi lo tahu espressonya ini enak apa enggak? Kan lo cobain espresso doang kan. Nah, kalau itu udah enak, berarti ini udah pasti enak nih milk base-nya gitu. Oh, jadi gitu ngakalinnya gitu ya. Kalau misalkan ke Mbak saya split shot ya Iya, Americano. kalau dia nggak tahu, oh berarti ini baru nih belajar. Oh gitu, Cot. Jadi jadi ngomongnya gimana? Saya split shot Americano gitu. Split shot split shot milk base. Kalau split shot itu milk base. Jadi yang satu espresso, yang satu lagi yang dicampur sama susu. Susu kan bisa piccolo, bisa cappuccino, bisa latte. Gitu. Jadi langsung aja ke kasir split shot Mbak gitu. Iya, jadi split shotnya itu ekstra espresso ditambah si ini gitu. Jadi kayak lu tuh kayak double shot, tapi yang shot yang satu lagi tuh dipisah. Jadi milk base lu tuh cuma satu shot juga gitu. Kalau kopi favorit lu apa, Cot? Kalau lu biasa ke coffee shop apa yang lu pesan? Magic gue sekarang. Jadi ngomongnya gimana tuh? Magic Mbak gitu. Magic nggak? Dia tanya bisa magic nggak gitu? Oh bisa. Kalau dia nggak bisa magic, mungkin dia bingungnya harganya kali ya. Soalnya magic itu sebenarnya cuman dia itu pakai double ristretto, terus sama pakai gelas yang 5 ounce kalau nggak salah ya. Pokoknya lebih kecil lah gitu. Oh, magic gitu. Jadi lebih gede dari piccolo, lebih kecil dari cappuccino. Cuman instead of pakai espresso dia pakai ristretto, jadi kopinya lebih berasa. Nah itu tuh kenapa namanya magic, dose-nya tuh pas gitu buat orang yang butuh kafein, tapi nggak terlalu milky, sama nggak terlalu kembung minumnya gitu. Itu makanya namanya magic gitu. Wah, kita harus coba tuh gue. Soalnya kan di sini kan Kemang Timur kopi Kina lah. Iya. Apa sama kopi apa tuh yang di sana gue tuh selalu kayak gitu. Nah, lo ngetes tuh kalau emang ya kalau lo mau snob dikit ya lo paham gitu, ada magic nggak gitu. Kalau dia bisa oke, mantep. Belum tentu enak ya, tapi yang penting dia ada knowledge. Sama split shot tadi. Split shot. Ya gue aja kemarin kan gue baru pulang sama bini gue ke Amerika kan, di Brooklyn tuh ternyata ada yang 100% ini nih kopi yang Indonesia banget, yang apa 100% namanya Arabica 100% gue lupa. Oke, Gue di sana yang beans Indonesia. Gue sampai ditanya baristanya mau beansnya mau apa, yang enak aja. Karena gue gak ngerti, Cot. Gue saya sih kopi hitam aja, tapi yang penting enak aja gitu. Kalau misalkan orang nanya gitu, beansnya mau yang mana? Lu ada gitu nggak, ada saran nggak untuk beans lu yang ini, yang kalau misalkan dia ada pilihan beans banyak gitu ya? Gue biasanya preference gue nggak suka yang fruity, gue suka yang nutty. Jadi nanti ya rasanya lebih nutty gitu loh, lebih kayak kacang dibanding fruity. Nah biasanya tuh pilihannya cuma 2, yang satu fruity, yang satu less fruity atau yang nutty itu. Nah, gue lebih suka yang nutty. Jadi kalau misalkan dia nanya beansnya apa, yang nutty aja gitu ya, ngomongnya gitu ya, yang less fruity gitu. Wah, saya akhirnya ada ilmu baru gitu. Gue jujur aja lagi seneng kopi, Cot. Tapi gue apa aja ya, penting kalau gue sih kopi hitam aja pada dasarnya. Americano enak. Iya kayak gitu. Jadi gue setiap kali mau ke kopi kenangan, kayak Janji Jiwa, penting kopi hitam aja. Mau beansnya apa gue bodo amat, nanti kopi hitam. Tapi gue sekarang split shot, nutty, sama apa tadi? Magic. Ntar kita coba tuh Den, kan kopi lagi banyak deh. Iqmal Tobing tuh apa, Cot? Kalau Iqmal Tobing, Cot, itu buat timnas ya? Oh iya, kemarin itu gue diajakin Ultras Garuda. Ultras Garuda itu lagi ulang tahun 1 dekade, terus mereka kalau pengen dibikinin lagu. Bukan buat timnas tuh ya? Ya buat support timnas, tapi bukan buat timnas, buat ultrasnya. Buat ultras doang. Buat ultrasnya. Kapan bisa didengerin tuh, Cot, lagunya, Cot? Ada 2 ya, kayaknya yang satu itu besok rilis. Besok rilis ya. Yang satu lagi besok tuh berarti tanggal berapa ya? Tanggal ini 20. Pas ini tayang, ini kan besok tayang nih Kamis, tanggal 20 nih kan kita. Berarti hari ini rilis. 21 hari Jumat. Berarti hari Jumat rilis lagu yang pertama ya. Nanti yang lagu kedua tanggal 24 karena 25-nya tanding sama Bahrain kan di Indo kan. Iya, di Indonesia. Nah, jadi ininya adalah supaya orang tahu dulu lagunya, jadi besok pas itu pada tahu lagunya. Udah ya, ultrasnya bisa nyanyiin. Ya pokoknya nanti kita dengerin teman-teman. Pokoknya sukses terus buat lu, Cot. Ya, ini kita juga mau buka puasa teman-teman ya, karena kita pas ngabuburit. Dan memang buat yang lagi nonton sekarang, semoga bisa tercerahkan soal kopi, soal umroh tadi, soal rumah tangga, karena banyak banget ngobrol. Sekali lagi thank you buat Doci, dan buat nonton, thank you udah nonton episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya.